Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 14 yang berjudul Cyber Espionage atau kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari nama kelompok, nama anggota kelompok, nama saya Widianto Cahyo Yuswanto. Nama saya Afif Pangestu. Nama saya Adnan Labib Hamdani. Yang pertama adalah landasan teori definisi cybercrime. Dapat didefinisikan, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan komunikasi. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Karakteristik cybercrime. Menurut Nazura Abdul Manap, cybercrime dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, cyber against property, yang merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain pencurian informasi, properti, dan pelayanan, fraud atau cheating, forgery, dan mischief. Yang kedua ada cybercrime against person, yaitu meliputi pornografi, cyber harassment, cyber stalking, dan cyber trespass. Yang ketiga dibagi dalam spam email, web hacking, breaking, dan cyber terrorism. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni. Kejahatan ini dilakukan secara sengaja, di mana orang tersebut dengan sengaja dan terencana melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motifnya dapat dalam beberapa kategori. Yang pertama, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik adalah kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah, dan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun demi materi maupun non-materi. Cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak, ataupun merusak keamanan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adnan Labib Hamdani. Studi kasus cyber espionage, penyebaran virus melalui media sosial. Penyebaran virus ini sengaja. Ini adalah salah satu jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter salah satu jejaring sosial yang sedang naik pamor di masyarakat belakangan ini. Kembali ke media infeksi modifikasi. New Confess World yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingan yang menjakiti semua follower. Modus serangan adalah selain menginfeksi virus, akun ini bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain seperti permintaan transfer uang. Cara penanggulangan cyber espionage DCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya Sandmail-Worm sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu.
Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team atau CART. Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CART untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah keamanan. ID CART merupakan CART Indonesia. Selanjutnya sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada instruksi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Di Korea hal ini ditangani oleh Korean Information Security Agency. Menutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, pembuktian cybercrime dalam perspektif hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana di dunia maya adalah A. Dalam rangka mengungkap tindak pidana dunia maya, penyidik Polri dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. B. Menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya. Dengan keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara berdasar alat bukti yang ada. Saran, berdasarkan temuan yang ada selama penelitian, maka disarankan kepada para pengguna internet agar mematuhi norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi agar meningkatkan kinerja di bawah ini, yakni 1. Pembentukan konsep undang-undang yang baru. Perlu adanya konsep KUHP yang baru dalam negara kita karena perkembangan zaman akan menciptakan kejahatan-kejahatan yang baru pula. Sedangkan KUHP lama negara kita sudah tidak layak lagi karena tidak mencakup kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. 2. Pembentukan PP Peraturan Pemerintah tentang Digital Forensik untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pasal 27 sampai dengan 37 UU ITE membutuhkan pembuktian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pertemuan 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.